Jadi untuk mendaftar itu yang bagian pendaftaran itu sudah menolak. Sudah Anda nggak usah ikut lah. Anda nggak mungkin lulus. Kesehatan Anda pasti gagal lah. Nah, saya tidak putus asa. Saya benar-benar tidak putus asa. Saya bilang, kok saya mau melakukan pekerjaan ini untuk membantu orang. Ada delay, jadi misalnya relawan pasti akan yang belum pernah menonton filmnya pasti akan Kaget kaget dulu, juga betul. kan. Misalnya ada pocong lewat gitu, dia si relawannya pasti yang wah gitu. Si tunanetra yang di sebelahnya pasti akan bertanya gitu. Mereka selalu bertanya sih kalau apa itu? misalnya lupa ngejelasin Iya, gitu, iya. mereka akan menyolek. Kenapa mas gitu? Itu pocongnya lewat. Terus mereka baru teriak, iya gitu. Jadi ada delay sekitar 5 detik. Wajah wanitanya diam, pucat. Rambutnya panjang, bajunya putih. Ya, kuntilanak lah itu. Kayak nepokin orang mau dihukum cambuk. Oke, saya mulai caranya ya. Jadi saya mau cerita tentang keterbatasan dan penampilan seseorang. Nah, seseorang itu biasanya dinilai dari penampilan atau dari ciri fisiknya dulu. Itu yang terjadi secara psikologis ketika seseorang bertemu dengan orang lain. Pasti yang dilihat adalah penampilan fisiknya dulu. Karena kita punya mata dan mata visual mengirimkan image-image ke otak kita dan otak kita menilai. Dan dari hal tersebut kita memulai gambaran lalu kita berpikir tentang seseorang tersebut. Maka muncullah penilaian-penilaian yang menjadi stereotip pemikiran dasar manusia. Nah, bintang tamu saya ini sama seperti ini, tapi dia malah lebih parah lagi. Karena apa? Karena bintang tamu saya ini tunanetra. Jadi tunanetra, dia mengalami sebuah kecelakaan tunanetra, jadi tidak bisa melihat. Tapi kalau tunanetra biasanya mikirnya tunanetra itu kerjaannya kalau nggak mijit, ya kan? Kerjaannya tukang pijit biasanya tunanetra. Tapi Pak Sugianto Sulaiman ini dia adalah seorang pengacara. Menarik ya, seorang pengacara. Saya lagi bingung kalau nyari barang bukti gimana, tapi nanti saya mau nanya sama beliau. Jadi kita lihat ini adalah Bapak Sugianto Sulaiman. Memiliki fisik yang tidak sempurna mungkin akan membuat orang menjadi sulit untuk meraih apa yang mereka inginkan. Apalagi ketika mendengar kata tunanetra. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa orang-orang seperti itu akan menyandarkan hidupnya dan bergantung pada orang lain. Tapi tak semua tunanetra seperti itu. Penyandang tunanetra yang satu ini justru mempunyai karir yang tidak biasa digeluti oleh seorang tunanetra. Ia adalah Sugianto Sulaiman, seorang tunanetra yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengacara. Pada awal karirnya, ada saja halangan dan rintangan yang menerpa. Salah satunya ia sempat ditolak hakim pada saat bersidang. Namun hal itu tidak membuatnya menjadi putus asa. Kemudian dibantu oleh rekan dan beberapa karyawannya, Sugianto Sulaiman mendirikan kantor hukum Kusala Nitinesa yang bertempat di sebuah ruko di bilangan Duri Kepa, Jakarta Barat. Ia pun akhirnya dapat membuktikan dirinya bisa berkiprah menjadi seorang pengacara yang sukses, seperti yang ia impikan. Oke. Kita tanya langsung dengan beliau perjalanannya dan bagaimana supaya beliau bisa menginspirasi kita semua bahwa sebuah keterbatasan bukan menjadi sebuah halangan. Inilah Bapak Sugianto Sulaiman. Iya. Selamat malam, Pak. Ya, Iya. selamat malam. Oke.
Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, ini samping saya ada Pak Sugianto. Saya dari Corbusier, Pak. Ya, Eh, selamat malam. Selamat malam. Boleh tahu tadi infonya dari tim kreatif saya bahwa Bapak itu tidak mengalami, maaf, kebutaan sejak lahir ya, Pak ya? Betul. Jadi artinya ini terjadi pada saat Saya tahun 92 ya. 92. Iya. Saya mengalami kebutaan total itu 92. Karena apa itu, Pak? Karena sakit. Karena Sakit saya mulai dari tahun 85. Dari tahun 85. 85. Oh, lama sekali, 7 tahun. Ya. Sakit, pelan-pelan. sakit apa itu kalau boleh tahu? Nama ilmiahnya mungkin uveitis ya. Heeh. Uveitis. Mungkin mestinya saya nggak buta kalau menurut dokter. Heeh. Karena katanya you kalau rajin berobat saja, you pasti nggak buta. Tapi waktu itu kan mungkin teknologi kita masih belum terlalu baik ya. Betul. Obatnya itu mempengaruhi, mempunyai efek samping yang sangat keras. Karena dikasih saya waktu itu cortical steroid. Oke, Semacam oh. cortical Corticosteroid. Ya. Cortisol steroid maksudnya ya? Cortical. Iya, Kan iya. kalau yang buat atlet kan namanya anabolic steroid. Betul. Ini buat pengobatan Nah, berarti ini cortisol cortical steroid, Anti radang dong berarti sebenarnya, Pak. Iya, betul. Jadi semacam itu. Tapi obat ini harus disuntik ke dalam mata. Disuntik ke dalam mata. Ya, ke dalam mata saya sehingga inflamasi yang ada dalam mata saya bisa menghilang. Nah, setiap kali suntik itu saya merasakan sakit yang luar biasa di kepala kan. Betul. Nah, itu yang makin hari mungkin juga stres ya membuat mental saya nggak kuat. Jadi Anda berhenti gitu. Jadi kalau disuntik sama obat itu, saya panggil Mas Dedi atau Pak Dedi. Mas Dedi aja, Mas Dedi. aja. Mas Dedi, saya berapa saat mungkin merasa sangat, Kesakitan. bukan, setelah kesakitan itu berlalu, Heeh. saya akan merasakan badan saya sangat strong, sangat kuat, luar biasa. Iya, iya, iya. Tapi setelah itu ya mungkin 2-3 hari, 4-5 hari, awalnya sih 2 minggu. Kemudian makin lama makin berkurang, hampir 3 hari sekali saya harus mesti suntik. Waduh, saya pikir kalau sampai tiap hari saya suntik kan, saya merasa memang biaya suntik itu tidak terlalu mahal-mahal amat lah. Intinya Maksudnya Anda saya bisa, intinya saya Anda masih mampu lah membayar. berhenti melalui pengobatan tersebut. Saya gitu? ke dokter umum dan dokter itu seorang saudara saya juga. Saya masih ingat namanya Dokter Franz. Sekarang di Semarang beliau. Nah, beliau menyampaikan ke saya, ini obat punya pengaruh yang sangat jelek. Yaitu? Yaitu Anda akan moon phase dan organ-organ tubuh Anda di dalam itu akan rusak. Ginjal, hati, ya tergantung mana yang lebih dulu katanya, kita nggak tahu. Tapi obat itu adalah untuk mengobati mata Anda sebenarnya? Iya, untuk menanggulangi inflamasi tadi, seperti Oke. kata Mas Ya, Dedi untuk radang itu. Untuk radang ya. Artinya Anda berhenti pengobatan tersebut lalu Anda mengalami kebutaan? Ya pasti. Oke, jadi tahun 92. 2. Saya masih ingat kalau nggak salah waktu itu tembok Berlin. Tembok Berlin runtuh ya nggak lama saya buta. Itu langsung total gelap gitu? Tidak bisa lihat apa-apa? Total. Langsung total? Total. Tidak perlahan-lahan? Atau Tidak. Oh, langsung total? Total. Apakah dari kedokteran mengatakan sudah tidak bisa disembuhkan, sekarang sudah telat? Ya, karena sarafnya kan sudah rusak. Sarafnya sudah rusak. Oke, baik. Dan karena kejadian tersebut, beliau ini harus rela kehilangan kesempatan untuk dapat beasiswa ke Australia pada saat itu ya? Saya ada tawaran, cuman kan harus ada serangkaian interview dan sebagainya. Tetapi saya pikir saya sudah nggak konsentrasi di sana lah. Oke. Saya sudah terlalu down ya waktu itu. Ya. Dan Bapak sekarang ini seorang pengacara ya? Ya, advokat. Advokat ya Pak ya? Iya. Oke, saya dengar katanya Anda sempat ditolak oleh hakim pada saat masuk ke pengadilan? Ya ada, itu ada beberapa kali.
Bukan sekali, ada beberapa kali. Beberapa kali. Beberapa kali. Ada beberapa Tapi Anda pada saat mengalami kebutaan tersebut sudah menjadi pengacara, sudah menjadi advokat? Oh belum. Belum, berarti Belum. Anda kuliah pada saat Saya selesai tunanetra? kuliah nggak lama. Saya lulus waktu itu mata saya masih bisa lihat. Oh, kan, masih bisa tahun lihat tapi 88. belum menjadi advokat. Belum. Saya menjadi advokat ini ya karena kecelakaan lah. Kenapa Mas itu? Dedi. Jadi karena buta kan. Heeh. Kita buta waktu itu. Dan ibu saya begitu ya terpukul kan. Ibu saya yang orang yang paling terpukul lah. Heeh. Dan mungkin beliau begitu terpukulnya sehingga beliau untuk membangkitkan lagi semangat saya itu sudah mungkin merasa hopeless gitu ya. Jadi beliau sering datang bersama temannya, ada satu temannya. Nah temannya ini sering menghibur saya. Nah kemudian juga tante saya paling ingat tante saya ini. Tante saya itu adik bapak saya yang nomor 2. Beliau menyampaikan begini ke saya, Mas Dedi. Kalaupun you buta dan penyakit ini memang sudah tidak bisa disembuhkan, kau terimalah. Toh banyak orang buta di dunia ini. Tapi kan kebutaan ini tidak mengakhiri hidup kamu. Dan kamu masih punya otak yang bisa digunakan. Kamu nggak bodoh kok. Lakukanlah katanya. Kerjakan apa yang kamu bisa. Saya bilang, saya bisa bagaimana ya? Kita kan tunanetra. Betul. Tunanetra saya pikir, saya sebelum buta itu saya sudah search juga. Saya sudah lihat-lihat apa yang dikerjakan para tunanetra. Kebanyakan kan tukang pijet, Mas Edi. Mohon maaf ya. Iya, Kepada iya. rekan-rekan tunanetra kan sebagian besar itu kerjaannya. Jadi Anda sempat putus asa ya intinya ya? Terus kalau enggak ya jadi beggar lah ya. Iya. Peminta-minta. Saya pernah coba-coba ikut bagaimana caranya memijat orang. Ternyata saya lihat tangan saya kecil, Mas. Anda pernah mau belajar pijit? Pernah. Saya lihat rekan-rekan saya itu yang tukang-tukang pijat yang tunanetra itu tangannya besar-besar Oke. dan kuat-kuat. Ternyata tangan saya tidak besar. Jadi- tangan saya kecil. Tapi menarik nih, tapi Anda meneruskan cita-cita jadi seorang advokat akhirnya? Ya karena saya pikir mungkin kalau menjadi advokat itu saya tidak perlu pakai tangan kan. Nah, saya juga tidak perlu pakai mata. Karena kan keadilan itu kan soal rasa, Mas Dedi. Iya, iya, iya. Ya. Bukan soal perdebatan, bukan soal, ya memang harus diperdebatkan. Tetapi kan keadilan itu kan soal rasa. Dan rasa itu tidak perlu dilihat kan, dirasa. Waktu itu juga agak ragu, saya pikir siapa yang akan memakai jasa saya. Betul. Toh saya walaupun katakanlah saya tidak bodoh, tetapi siapa yang percaya orang buta, Mas Dedi? Saya pernah dengan nih yang rekan saya nih si Anton, yang dulu kita merantau pertama ke Jakarta, waktu itu mencari uang pun susah kan, Mas. Saya bisa kepintaran punya bahasa Inggris, TOEFL saya lumayan waktu itu, sekitar 600. Saya pikir saya coba jadi guru bahasa Inggris, ditolak orang. Dari rumah ke rumah kita mau jadi private teacher gitu, nggak ada yang percaya. You buta, ngapain ngajar anak saya katanya. Wow. Nah, ya memang hidup tidak gampang kan. Iya. Dan saya dengar katanya Anda sendiri sebenarnya tidak mau atau tidak suka jadi seorang advokat. Betul, karena kan kita nanti akan berhubungan dengan pegawai pengadilan, Iya, hakim, jaksa, berhubungan dengan berbagai birokrat yang saya tidak terlalu suka awalnya. Nah, dan Anda sempat ditolak juga di kehakiman kan katanya kan? Nah, setelah saya memutuskan untuk menjadi pengacara praktek waktu itu, di waktu saya mengurus izin itu kan ada persyaratan kesehatan, Mas Dedi. Iya. Kesehatan. Nah, saya kan harus dites mata, kesehatan internis kan, nah kesehatan ya itulah. Iya, iya betul. Nah, kan pasti kita gagal kan. Iya.
Ya itu, pasti kita gagal di kesehatan Lalu mata. Kan? gimana caranya bisa masuk? Nah, jadi untuk mendaftar itu yang bagian pendaftaran itu sudah menolak. Sudah Anda nggak usah ikut lah. Anda nggak mungkin lulus. Kesehatan Anda pasti gagal lah. Nah, saya tidak putus asa. Saya benar-benar tidak putus asa. Saya bilang, kok saya mau melakukan pekerjaan ini untuk membantu orang. Kan saya waktu itu bergabung di Posbakum, Mas Dedi, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kita bantu kan benar-benar orang yang tidak mampu dan memerlukan bantuan hukum. Nah, jadi saya bilang masa saya mau melakukan kerja sosial seperti ini pun negara seperti mencegah saya. Nah, karena opini itu, pendapat saya itu, saya kemudian diantar oleh seorang pegawai yang kebetulan dia simpati dengan saya. Dia bilang, Dek, saya antar you ke ketua panitia. Orangnya bijaksana. Nah, ya saya masih ingat namanya, Pak Sanusi, Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, beliau bertanya pada saya, maaf katanya, you kan gak lihat, bagaimana Anda kerja? Saya kerja dalam tim Pak, saya bilang. Di Posbakum itu, bersidang itu pasti 3-4 orang minimal. Jadi saya tidak merasa kesulitan sedikit pun. Ya, kalau memang you tidak punya kesulitan katanya, dan you punya kemampuan, saya persilahkan Anda. Mari katanya, kita mulai pekerjaan ini, karena begini ya Dek katanya, saya ini seorang muslim. Bagi seorang muslim, pekerjaan itu ibadah, Mas Dedi. Sehingga dengan demikian katanya kita mulai ibadah ini dengan bismillah. Nah, Oke. dia kasih saya rekomendasi, dia bilang saya bikinkan rekomendasi, kamu kembali ke sana, daftar. Saya yang bertanggung jawab katanya. Saya bawa rekomendasi itu, saya daftar ke tempat yang tadi. Nah, begitu dia baca rekomendasi dari ketua panitia, mereka terima. Langsung diterima ya? Terima, Dan Anda tapi jadi saya seorang harus advokat. ikut tes kan. Saya tetap harus ikut tes. Bukan karena saya diterima, saya cuma diterima untuk pendaftaran. Tapi saya harus lulus tes. Dan saya lulus tesnya. Dan lulus tesnya juga lulus? Saya lulus Oke. tesnya. Baik, kita sambung lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mereka minta film horor dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya kita coba cari film horor, kita tayangkan dan ya seperti itu. Pertama ada kendalanya. Pertama cari relawan susah. cari relawan pemberani yang nonton film horor itu susah.